Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadara fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ahlal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah dan Pak Wildi yang berhadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan kekuatan. Setelah Rabu yang kemarin kita libur, maka ini Kamis ya. Di Kamis ini kita hadir kembali, bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian-kajian kita yang sudah-sudah. Kemudian keadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi malam hari ini kita bercerita tentang Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Khidir itu ada di dalam surah Al-Kahfi. Bisa tertulis di situ karena Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, oleh sahabat ditulis berupa kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan, dan daun-daun kering. Nah, jadi di era Abu Bakar itu dikumpulkan, dibuat juz, nama surat, ayat. Di zaman Utsman dibukukan. Jadi apakah Nabi Khidir ini di momentum dia itu bertemu Musa di zaman Nabi Muhammad? Jauh tidak. Justru kejadian Nabi Khidir dengan Musa itu terjadinya ya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Lalu bagaimana bisa Muhammad menceritakan itu? Nah, ini kadang-kadang kita umat Islam jarang bertanya gitu lah. Bagaimana kok Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa sebegitu terperincinya? Abekatola kawan-kawan gitu. Oh, beliau tuh bisa menceritakan itu karena dapat wahyu dari Jibril. Dapat wahyu dari Jibril, setelah sampai ya disampaikan kepada masyarakat. Begitulah seterusnya. Nah, tanpa dipikirkan lagi oleh adik-beradik kita yang beragama Islam ini, bahwa menyampaikan informasi kepada siapapun, termasuk kita menerimanya, tanpa kita seleksi, kita kena. Jadi seleksinya bagaimana? Nah, kalau kita tidak melihat secara langsung, tidak mendengar secara langsung, tidak ada pada posisi kejadian, dalam agama kita kan dilarang ngomongin, dilarang menyampaikan, dilarang mengatakan. Nah, itu coba kita lihat di surat 17 ayat 36. Surah Al-Isra. Tunggu Pak. 17:36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Terjemahan, Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. jadi taktu itu asal katanya takulu, artinya mengatakan. Jadi dalam bahasa yang sebenarnya begini, wala takfu ma laisa laka bi ilmu, dan janganlah kamu perkatakan kata yang kamu udah ada ilmunya gitu. Artinya tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasakan, tidak berada pada posisi kejadian. Jadi tidak boleh kita membicarakan. Nah, kenapa ina sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basyar, penglihatan kita, wal fuada, rasa batin kita, kulu ulaika kana anhu mas'ulan, semuanya itu nanti akan dipertanyakan Tuhan. Nah, karena kita mengaji dengan kajian tasawuf, ya bagaimana Tuhan mempertanyakan? Apakah betul nanti? Jawabnya tidak. Bisa jadi hari ini dipertanyakan Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang yang dengar omongan kita. Nah, jadi kalau kita hanya sebatas omong-omong, kita lah menyampaikannya, nah nanti dikhawatirkan kita salah atau kita sesat dan menyesatkan. Nah itu. Nah, apakah mungkin Nabi Muhammad seperti yang dikatakan oleh orang secara umum kan, dapat dari Jibril dia omongkan, dapat dari Jibril dia omongkan, apa begitu? Nah, itu. Sudah tuh, coba buka surat 49 Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawma bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, orang fasik itu siapa itu Pak Charlie dalam masalah ini? Orang yang tidak tahu kebenaran, orang yang tidak mendengarkan langsung, tidak menyaksikan langsung. Ya, ya. Pak Wen? Jadi orang fasik itu adalah orang yang bersuara, orang berkata, mengatakan sesuatu, dia dapat dari orang pula gitu, bukan pengalaman dia gitu. Dia tidak nengok, dia tidak dengar, dia tidak ada pada posisi kejadian, dia ngomong. Nah, itu. Kata Allah itu orang fasik. Nah, kalau orang cek ini datang kepada engkau hai Muhammad, teliti dulu. Jadi kan dapat dari orang pula. Teliti dulu. Takutnya nanti kamu mengiyakan kata-kata mereka dalam kondisi kamu tidak tahu juga. Akhirnya menghukum satu kelompok orang dan akhirnya kamu menyesal. Kan itu pada surat Al-Hujurat ayat itu tadi, ayat 6 tadi. Nah, kemudian coba buka surat As-Saff, surat nomor 61 ayat 2 dan 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Terus Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. jadi ya ayyuhallazina amanu kan, kayak orang beriman, kenapa kamu berkatakan kata. Jadi dari informasi singkat ini kan paham gitu, yang bersuara berkata itu adalah orang beriman, adalah orang yang pernah melihat, mendengar dan berhadapan dengan Allah, berarti ruh. Jadi Allah dan Rasul ini berbicara kepada ruh tadi via Nabi Muhammad. Nah, ngomong dia, mengapa kamu memperkatakan kata yang bukan pengalaman? Besar benci Allah kepada kamu karena kamu perkatakan bukan pengalaman. Nah, dari cerita ini Nabi Muhammad itu kena dari 3 ayat tadi. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmu, inja aku fasiko beda bait, termasuk ini tadi. Kalau memang Nabi Muhammad itu dapat cerita dari Jibril sebagai wahyu, kemudian dia menyampaikan kepada orang di luar pengetahuannya, di luar pengalamannya, Nabi Muhammad kenal yang 3 ayat ini. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, sebenarnya bukan begitu persoalannya. Karena yang bersuara berkata pada tubuh Nabi Muhammad itu adalah Rasul dalam dada beliau. Nah, Rasul ini sudah ada sejak di zaman yang belum dikatakan zaman gitu. Nah, si Rasul itu. Jadi sebelum langit dan bumi ini ada, sebelum segala sesuatu ada, belum ada, itu dia dengan Allah sudah ada. Nah, itulah Allah itu zat, si Rasul ini sifat. Jadi Allah itu lambangnya alif lam, si Rasul ini hamdu, itu puji sifat, makanya alhamdu. Nah, dia ini sudah ada beserta Allah dari dulu, pasti dia tahu cerita Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, termasuk cerita Nabi Khadir dia tahu, maka dia bercerita melalui Nabi Muhammad. Nah, seketika Nabi Muhammad menyampaikan, dikira oleh umat Islam banyak ini, dia tuh menyampaikan tuh karena dapat wahyu. Padahal yang berbicara itu sendiri adalah wahyu gitu. Nah, Rasul tadi pasti tahu dia. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa saudara-saudara kita dari agama seberang mengatakan Quran ini kitab ceplakan, karena banyak persamaan. Nah, kalau bagi kita yang sudah belajar, ya wajar banyak persamaan. Karena yang berbicara di zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Lut itu sampai Isa, orang itu juga. Yang berbicara di zaman Nabi Muhammad, orang itu juga. Itu Rasul yang dalam dada Nabi Muhammad. Nah, sebelum Nabi Muhammad, apakah dia sudah turun? Sudah, tapi tubuhnya bukan Nabi Muhammad, itu tubuh-tubuh lain. Nah, itu. Makanya seketika Allah berkata kepada Adam, kepada Idris, kepada Nuh, kepada Hud, Lut, Ibrahim dan Saleh tadi, itu sebenarnya bukan Allah yang berkata secara langsung ya. Yang berkata itu adalah Rasul, wujud serta Allah, sifat Allah. Tapi dia pakai tubuh. Yang pasti tubuhnya bukan tubuh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad belum lahir. Nah, itulah makanya sama cerita di zaman A itu dengan cerita zaman B sama. Karena yang berbicara itu sama, yang dibicarakan itu sama, posisi pun sama. Nah, makanya orang Islam itu tidak merasa itu ciplakan. Nah, itu. Kenapa? Karena yang berbicara itu orangnya sama. Dan Muhammad bukan nabi palsu. Benar dia itu jadi nabi.
Buktinya dia pernah kecapean jadi nabi itu. Kalau masuk kita nyulah tidak berhenti dia. Pokoknya di surat Toha ayat 2 kan dikasih tahu. Toha bukanlah Quran itu kami turunkan untuk menyusahkan kamu, tapi justru untuk memberikan penjelasan kepada orang di sekitar kamu tentang Allah, Rasul, dirinya, tentang asal dia dan kembali dia. Sabarlah kamu dan bergerak kamu, berjuanglah kamu. Artinya dia sudah pernah jenuh juga gitu. Nah, itu perlu masalah Nabi Khidir tadi. Dia tahu. Dia tahu, dia berceritalah melalui Nabi Muhammad. Nah, cerita itu tertulis pada surah Al-Kahfi. Nah, yang nak kita sampaikan cerita Nabi Khidir ini ada di luar daripada catatan Quran dan Sunnah, tapi merupakan pengalaman kerohanian. Jadi Muhammad Nabi dan juga Rasul. Nah, Rasul ini kan punya 4 pengawal zahir, 4 pengawal batin. Nah, kalau Rasul itu ada pada Nabi Muhammad, pada waktu itu orang itu ada. Kalau Rasul itu ada pada zaman Nabi Adam sampai Isa, dia juga ada, tapi tubuhnya pasti bukan Muhammad Nabi, bukan Muhammad bin Abdullah. Dia sudah bertubuh juga. Nah, dia itu ada ini petugas zahir, petugas batin. Nah, kalau petugas zahir itu satu namanya Latif ibnu Hawa. Latif ibnu Hawa itu artinya namanya Latif tapi anak Bunda Hawa. Sudah itu Belian ibnu Mulkan. Namanya Belian tapi anaknya Mulkan. Sudah itu Isa ibnu Maryam. Ali Anafia ibnu Ali. Itu. Keempat orang ini lahir tanpa bapak. Jadi Latif ibnu Hawa itu anak Hawa. Belian ini anak Mulkan. Nah, Belian ibnu Mulkan inilah Nabi Khidir itu. Sudah itu Isa ibnu Maryam. Itu yang kita ketahui. Kemudian Ali Anafia. Ali namanya tapi anak Hanafiyah. Hanafiyah ini bini Ali. Bini Ali bin Abi Thalib itu ada namanya Hanafiyah. Dia punya anak tanpa dicampuri oleh Ali. Nama anak itu Ali juga. Jadi Ali Anafiyah ibnu Ali. Nah, gitu. Jadi keempat petugas zahir ini, Latif ibnu Hawa, Belian ibnu Mulkan, Ali Anafiyah ibnu Ali, sudah itu Isa ibnu Maryam. Ini petugasnya Rasul. Petugas Rasul. Terserah badan yang mana kan. Tapi di zaman Nabi Muhammad dia ada orang ini. Timbul pertanyaan, apa tugas mereka yang 4 ini? Kalau Latif ibnu Hawa itu urusannya adalah urusan udara. Urusan udara. Kalau naik pesawat terjadi goncangan yang mengancam kita, kalau kita tidak selamat, minta kepada Allah, berwasilah kepada Rasul. Nah, minta tolong kepada Rasul, tolong utus ini Latif ibnu Hawa untuk menyelamatkan aku. Kan cerita tangkap itu. Meminta kepada Allah melalui Rasul, ngomong ke Rasul itu, tolong utus Latif ibnu Hawa ini untuk mengurus persoalan aku, karena aku sekarang terancam di udara, di pesawat. Jadi kita minta tolong kepada Allah melalui Rasul. Rasulnya ada petugas namanya Latif ibnu Hawa. Makanya kita minta beliau ini muncul, menolong. Nah, nanti dia akan muncul, entah dalam bentuk siapa, ya, wajah siapa kita tidak tahu. Itu satu yang perlu kita ingat. Yang kedua, Belian ibnu Mulkan. Beliau ini lahir tanpa bapak juga, maknya Mulkan. Sering didengar nama beliau ini Khidir. Beliau ini ditugaskan oleh Rasul mengurusi masalah laut. Jadi kalau kita terdampar di laut, terjadi ombak besar di laut dan sebagainya, minta kepada Allah melalui Rasul, karena Rasul itu wasilah. Nah, kepada Rasul itu ngomong, tolong perintah Nabi Khidir untuk membantu pekerjaan saya, karena saya dalam kesulitan. Itu. Nah, kemudian Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam ini
Dia bekerja, ditugaskan oleh Rasul untuk menyelesaikan persoalan penyakit yang ada pada tubuh manusia, ada pada tubuh siapa baik, kerja di itu. Nah, jadi kalau Pak Charlie diundang orang untuk mengobati anak orang demam panas, minta kepada Allah melalui Rasul. Nah, mohon kepada Rasul itu utuslah Isa bin Maryam untuk menyelesaikan masalah ini. Ini air putih, ini air jeruk. Nah, dibacakan Al-Fatihah, bacakan. Karena tugas beliau adalah masalah penyakit. Yang terakhir, yang keempat, Ali An-Nafi Ibnu Ali. Dia bertugas di hutan. Jadi kalau kita tersesat di hutan, ada masalah di hutan, minta kepada Allah melalui Rasul dan ngomong kepada Rasul, mohon diperintahkan kepada Ali An-Nafi Ibnu Ali. Beliau itu kalau berkudo, kudonya harimau. Itu pentingnya kita mengetahui cerita ini. Itu namanya pengawal zohir atau petugas zohir. Sudah itu Rasul ini ada petugas batin juga. Ada namanya Jibril, ada namanya Mikail, ada namanya Israel, ada namanya Israfil. Nah, itu. Jadi kalau Pak Charlie, Pak Well sedang belajar, sulit memahami, minta kepada Allah melalui Rasul, mohon kepada Rasul utus Jibril menyampaikan kepada diriku biar aku cepat paham masalah ini. Karena Jibril itu tugasnya memang menyampaikan informasi. Kalau untuk para nabi-nabi terdahulu namanya wahyu. Nah, tapi kalau untuk orang kayak kita informasi. Nah, sudah itu kita ini susah tidur. Nah, ini susah tidur. Nah, minta kepada Allah melalui Rasul. Minta kepada Rasul, tolong diutus Israel datang kepada aku. Aku ini susah tidur. Kalau makan pil obat tidur nih nanggung. Sudah harganya mahal, lambung aku kena. Nanti akan datang Israel itu. Dalam hitungan detik kita udah tertidur. Karena Israel itu fungsinya adalah untuk mematikan atau meng-off-kan posisi daripada tubuh kita. Sudah itu Pak Wel ini dipanggil orang. Sudah koma ini Pak Wel, udah 3 hari ini orang ini koma. Nah, kemana-mana dukun dipanggil, tidak ada yang bisa. Nah, Pak Wel sholat 2 rakaat, minta kepada Allah melalui Rasul sebagai wasilah, minta kepada Rasul tolong diutus Israfil menjemput roh orang ini. Di mana dia sekarang? Nanti dia pergi. Nah, itu saya alami langsung Pak, yang itu. Dia koma, dia tinggal di Ketaun 3 hari 3 malam, mobil disiapkan untuk ke Padang. Kebenaran di situ ada kawan Ustadz Akmal, almarhum lah, meninggal dia. Ngomongin Bang Fauzi, ada kawan aku di Bengkulu namanya Abu Fikri. Kata Bang Fauzi itu, setahu aku Ustadz Bengkulu itu kalau ada acara di rumah aku nginap. Yang nama Abu Fikri tidak ada. Ada bang, gitu dia. Ada gini aja, yang penting orangnya datang. Pas datang, oh ini bukan Abu Fikri, kok Sedi. Kok kawan saya kerja dulu dengan Abang Marison. Ayo, nama aslinya Arnedi Saharja. Panggilnya Abu Fikri. Nah, pas saya masuk, saya tengok. Saya katakan, udah berapa lama nih Pak koma? Udah 3 hari 3 malam Pak Ustadz. Nah, di sebelah kanan ada dukun, sebelah kiri ada dukun. Selesaikan dulu, saya katakan. Selesaikan. Sudah Pak, kami sudah bekerja, udah beberapa hari. Jatuhnya tidak bangun-bangun juga. Nah, kalau gitu saya mandi dulu. Saya jauh dari Bengkulu. Saya nak berudu, saya nak sholat. Nah, setelah sholat hajat, yang saya minta itu, ya Allah, ya Rasulullah, mohon didatangkan Israfil. Kenapa Israfil? Israfil kan kata orang umum kan dia trompet. Kalau sudah terjadi kematian kan, dengan itu trompet kan bangkit lagi dia. Datang Israfil. Datangnya bagaimana? Apa bentuk sosok? Tidak, dalam rasa batin itu dia datang.
Bersama itu kita ngomong, tolong dicari si ini binti Siano, ini Tino. Begini, bekerja. Hitungan mungkin 10 menit, sadar Tino itu. Rupanya dia pergi ke Padang, ke Medan, ke ujung Pandang, sampai ke Makassar. Tiba-tiba ada orang baju putih membawa dia balik. Dan akhirnya aku balik lagi ke badan aku. Nah, siapa orang baju putih itu? Kata orang sakit tadi. Dukun-dukun tadi, siapa orang baju putih itu Pak Ustaz? Saya sampaikan, itu Israfil. Kok bisa begitu? Saya minta kepada Allah agar beliau bertugas. Itu. Akhirnya bangun. Dan jadi dibawa ke Padang. Dan jadi ternyata dia tidak ada apa-apa. Cuman satu jiwanya ada, rohnya keluar. Gitu. Nah kemudian pengawal batin yang keempat, Mikail. Misalnya, ini misal Pak Charlie ada duit kan, perut lapar, kerja sudah tapi belum dapat penghasilan, atau sudah dapat penghasilan duit habis untuk bayar utang atau apa. Nah kita butuh sesuatu, ngomong kepada Allah melalui Rasul, minta tolong kepada Rasul datangkan Mikail, memberikan bala bantuan kepada posisi aku hari ini sedang sulit. Maka datanglah kawan. Nah, dia tidak nak minjamkan duit, tidak, cuma dia datang baik. Ngapa kak kusutnya Pak Charlie hari ini? Adalah banyak yang dipikirkan. Mana tunggakan ini lah masuk waktunya. Berapa itu biayanya? Sekian. Udah bayar aja dulu, pakai duit saya. Nah dari situlah kita bisa mengatakan bahwa Mikail itu bekerja dalam bentuk wajah-wajah manusia seperti itu. Termasuklah yang menghidangkan ini siapa ini? Ya pada saat ini orangnya adalah Pak Charlie dan istrinya. Pada saat itu peranan beliau adalah Mikail. Nah itulah cerita Khidir sepintas. Jadi Rasul, kita tidak cerita Nabi ini, tapi karena Rasul itu adalah dadu Nabi, maka Nabi yang didampinginya. Latif ibnu Hawa, Balid ibnu Mulkan, Nafi ibnu Ali, Isa ibnu Maryam. Gunanya kita adalah untuk pengamalan. Itu satu. Yang kedua, pengawal atau petugas batin. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Fungsinya itu tadi. Nah Pak Abu, kami kalau Jibril, Mikail, Israfil, Israfil itu kami bertemu hadisnya. Kalau yang ini kenapa tidak? Nah ini adalah pengalaman seseorang yang mengajarkan dia kepada kita. Dan kita pun tidak mau menerima saja, pengen juga nak nengok orang ini, nak tahu siapa dionya. Barulah dibuka cerita surat Al-Isra ayat 1. Kan situ ada kalimat li nuriyahu min ayatina. Ada kan Pak? Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal bil haram. Coba buka Pak. Jadi cerita kita ni menguliti, kaji demi kaji, termasuk mengevaluasi kembali kaji-kaji yang kita sudah. Tadi satu. Ayat 1. Ayat 1. Coba dibaca Pak. Baca li. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil
Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu kan ada tulisannya tuh Pak, ya kan? Nah tapi kita boleh bertanya, Maha Suci dia, tidak ada tulisan Allah di situ kan Pak, ya kan? Ya. Memperjuangkan hambanya, tidak ada tulisan Muhammad di situ. Dari Masjidil Haram, betul Pak? Ya. Nah, Masjidil Haram itu kan tempat sujud yang mulia. Nah pada waktu itu kan beliau belum sholat, baru balik ngambil. Berarti kan sujud belum ada, tempat sujud atau masjid belum ada, apalagi dikatakan tempat sujud yang mulia. Oh mungkin Masjidil Haram sekarang tuh Pak Abu belum, waktu itu masih kuil. Di dalam Ka'bah itu ada 4 patung, Lata, Manat, Ubal, Uzza, di sekelilingnya adalah 360 patung. Berarti bukan masjid itu yang dimaksud oleh beliau pada ayat itu. Sudah tuh Masjidil Aqsa pada zaman itu belum ada, adanya di zaman Umar bin Khattab. Itu. Nah, yang jadi persoalan kita hari ini, tahu tidak kita Masjidil Haram itu yang mana, Masjidil Aqsa itu yang mana? Nah, dalam kajian yang sudah kita sampaikan bahwa Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah Masjidil Haram. Tempatnya di luar sentra alam. Posisinya di dalam Baitullah. Sewaktu kita melihat Allah, tidak nyata Allah, maka nyata Rasul. Rasul berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Semua kita mengatakan bala syahidna. Akhirnya kita sujud kan? Nah, tempat kita sujud itulah disebut Masjidil Haram. Tempat sujud yang mulia. Sambil kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi yang kulihat bukan Allah, melainkan sifatnya, wujud sertanya atau utusannya, namanya Muhammad. Nah, tempat sujud kita di situlah disebut dengan Masjidil Haram atau tempat sujud yang mulia. Nah, setelah kita turun ke dunia, masukkan tubuh kita, tepat di hati. Nah, ketika kita melihat Masjidil Haram itu, kita berkata alangkah jauhnya tempat sujud itu. Maka namanya adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah tempat sujud yang jauh. Barangnya itu juga sama dengan istilah lari antara start dan finish, garisnya itu juga, cuman ada proses berputar. Itu. Yang kita ingin bicarakan pada malam hari ini adalah di Masjidil Haram itu, Masjidil Aqsa itu, kalau kita ada di situ bertanya kepada Rasul dengan Allah, dijawabnya. Dari situlah dapat cerita tentang Latif ibnu Hawa, Belian ibnu Mulkan, Ali Anafiyah ibnu Ali, dan Isa ibnu Maryam. Nah, kalau Jibril, Mikail, Israfil itu sudah ada catatannya, sudah ada keterangannya, tapi yang ini belum. Nah, untuk membuktikannya kita pergi ke situ. Nah, ini sebenarnya masih omon-omon. Walaupun dikaji kita dulu, Pak. Kan inilah kaji kita dulu kan. Ada Qur'annya, ada hadisnya, tapi omon-omon. Nah, tapi sebelum kita bongkar, coba Pak Wel tengok di Google atau di mana saja momentum di mana Nabi Nuh ditanya oleh Tuhan, siapakah yang menyaksikan kau berdakwah? Pasti dijawabnya Muhammad dan umat Muhammad. Persidangan Nabi Nuh di mana Muhammad dan umat Muhammad sebagai saksi. Jadi itu pula indahnya Google ini. Dia bisa menjelaskan sesuatu yang sedang kita cari. Ketemu Pak? Apa bunyinya Pak? Bahasa Indonesia ada? Dan Muhammad menjadi saksi bagi Nabi Nuh Iya. dan nabi-nabi lainnya, Iya. bahwa mereka telah menyampaikan risalah dari Allah kepada kaumnya. Yang Nabi Nuhnya, siapakah yang jadi saksi engkau wahai Nuh?
Muhammad dan umatnya. Ketemu. Atau Muhammad dan umat Muhammad menjadi saksi atas dakwahnya Nuh gitu nah. Pak Cali ketemu. Apa bunyinya, Pak? Jawaban bahwa Nabi Nuh menyebut Nabi Muhammad dan umatnya sebagai saksi dakwanya adalah sebuah kisah dari hari kiamat, bukan saat Nabi Nuh masih hidup. Kisah ini menceritakan bahwa ketika umat Nabi Nuh yang durhaka menyangkal telah didakwahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menatakan Nabi Muhammad dan umatnya di hari kiamat untuk menjadi saksi kebenaran atas dakwah Nabi Nuh. Oke. Ini ada hadisnya. Al. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya akan menjadi saksi atas penyampaian dari salah Nabi Nuh pada hari kiamat. Ya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Bukhari Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada Nabi Nuh apakah ia telah menyampaikan risalahnya. Ketika Nabi Nuh menjawab sudah, umatnya yang akan memberikan kesaksian palsu bahwa tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menunjuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebagai saksi yang akan memastikan bahwa Nabi Nuh telah benar-benar menyampaikan risalahnya. Oke. Jadi nanti di hari kiamat itu, katakanlah nanti di hari sudah hancur alam semesta, Pak. Nah, itu kita pegang kan. Nanti kan ada pengadilan, Pak. Pengadilan terakhir itu dua kemungkinan, kalau tidak masuk neraka, masuk surga. Tidak masuk surga, masuk neraka. Nah, umat Nabi Nuh ini tidak mau masuk neraka. Kenapa? Dia berbuat salah itu menurut mereka, dia itu tidak pernah didakwahi, tidak pernah diajari. Nah, oleh Allah dipanggil Nuh. Apakah benar ini? Tidak benar ya Allah. Engkau kan maha tahu, 800 tahun aku berdakwah dengan dia nih. Nah, itu dalam kitab Quran ada itu. 800 tahun itu. Tidak mungkin. Tapi kan harus ada saksi, kata Allah. Siapa saksi itu? Barulah mengatur dia. Kelemahan di situ adalah umat Nabi Muhammad. Kelemahan di situ adalah Nabi Muhammad, kan Pak? Nabi itu anabaun yang membawa Rasul. Tidak mungkin. Yang dimaksud adalah Rasul, bukan Nabi Muhammad. Biar kita luruskan. Dan umat Rasul itu, umat Rasul itulah turunannya, roh kita, roh orang-orang lain yang tahu tempat mereka melihat kejadian itu hari ini di dalam sholat. Di mana tempatnya? Kalau ada di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau ada di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu sama barangnya. Di mana? Di dalam Baitullah. Apa itu Baitullah? Rumah Allah. Apakah Allah ada dalam rumah itu? Nah, ini mulai kita masuk. Jawabnya iya. Nah, itu. Untuk menjelaskan ini, para wali berkisah. Dulu, nah, kata dia kan, sewaktu Allah dan Muhammad bertikai. Kata Muhammad, aku ni Allah. Kata Allah, bukan, kau itu adalah utusan, kau itu sifat, aku ni zat. Maka terjadilah pertikaian. Solusinya adalah, Muhammad, kau bersembunyilah atau gaiblah. Nanti aku kecari. Maka bersembunyilah Muhammad ini, gaiblah Muhammad ini. Dicari oleh Allah, dapat. Akhirnya giliran Allah bersembunyi atau gaib. Nah, bersembunyilah Allah ini atau gaiblah Muhammad ini di dalam hamdu, di dalam sifatnya Muhammad tadi. Dicarilah oleh Muhammad. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun, tidak ketemu. Siapa mana nak ketemu barang itu berada dalam dirinya sendiri. Jadi Allah bersemayam di dalam Muhammad, itu bahasa kasarnya.
Bahasa halusnya zat berada di dalam sifatnya. Nah, sudah sekian waktu barulah dia berkata, "Hei Muhammad, aku ada pada dirimu." Nah, barulah Muhammad itu sadar bahwa dia memang Rasul, bukan Allah. Sejak itu, suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah nyata pada Rasul. Itulah kenapa Rasul itu dikatakan Baitullah. Nah, di dalam Quran kita dengar ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu kalau salah Al-Ahzab ayat 60 ya. Coba Pak dengar Pak. Sesungguhnya Allah dan malaikat telah bersalawat atas nabi. Al-Ahzab itu surat 33 kan? Ada Pak? Surat itu ayat berapa? Al-Ahzab 56. Oh, 56 ya. Coba dibaca. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya. Terjemahannya? Sesungguhnya Allah, Kemudian sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. berselawat pada Dan para Nabi. malaikat berselawat untuk Nabi. Terus? Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Itu dalam artian umum seperti itu. Dalam bahasa khususnya, sesungguhnya Allah dan malaikat sudah berhubungan kepada dia yang ada di atas Nabi. Itu Rasul maksudnya. Kalau Nabi tidak mungkin, Nabi itu orang. Jadi Allah dan malaikat sudah berhubungan kepada dia di atas Nabi, itu Rasul. Artinya Rasul itu padanya ada Allah, ada malaikat. Dia dikatakan Allah seketika dia melaksanakan, dia menerima instruksi. Ini Allah ini, kata Rasul. Dia dikatakan malaikat seketika dia melakukan tugas, itu malaikat. Maka dipanggillah orang beriman. Orang beriman itu bukan orang Islam, roh. Wahai roh, ya berhubungan juga kamu kepadanya. Bahasa kitanya, Allah, malaikat sudah berada dalam aku loh, kata Muhammad. Oleh karena itu, wahai roh, wahai mukmin, datang pula kamu kepadaku dan masuk pula ke dalam itu. Maka ada Allah, ada malaikat, ada kamu padaku. Tapi tidak bisa kalau tidak dengan Islam. Taslima itu. Apa itu Islam? Islam titah daripada Allah, sifat Muhammad, wajib kita sifat. Jadi kalau kita masuk ke dalam Baitullah itu, ke dalam Muhammad itu, bertemu Allah, harus punya sifat 4 ini, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau tidak itu tidak baca. Itu maksudnya. Nah, jadi hakikat sholat adalah kita bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Kita berdialog dengan dia seperti yang diajarkan. Dan kita rasakan apa yang kita katakan. Itulah sholat. Jadi Baitullah yang kita katakan selama ini di luar sentral alam seperti ada pada kitab itu sebenarnya itu sudah benar untuk kelas itu. Nah, kalau untuk kelas kita tidak lagi. Untuk kelas kita adalah Rasul itu sifat, padanya ada zat, yaitu Allah. Kalau dia dapat instruksi, namanya Allah. Kalau dia melaksanakan tugas, namanya malaikat. Itu harus kita paham. Saya ulangi, kalau dia mendapat instruksi, namanya Allah. Kalau dia melaksanakan tugas, namanya malaikat. Pelaksananya adalah Rasul. Tetapi semua itu tidak nyata, mereka nyata pada ruh. Ruh itulah kita. Sejatinya pada diri kita ini ada Allah, ada Rasul, ada malaikat. Kita ini sebenarnya melaksanakan tugas Allah, tugas Rasul, tugas malaikat.
Itu makanya kenapa Pak Charlie menghidangkan makan ini pada saat itu dia adalah Mikail. Pak Abu menyampaikan informasi daripada Allah Rasul pada saat itu dia adalah Jibril peranan. Gitu. Nah, di momen itulah allazina yazununa mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Jadi kita sudah menyelami kembali atau naik setingkat daripada kajian kita yang dulu. Coba ditengok. Al-Baqarah ayat 45 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ya, terjemahkan dulu. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, cukup di sini. Jadi kita disuruh meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Tapi tidak bisa kepada Allah, harus dengan sabar dan sholat. Nah, dalam Al-Fatihah apa yang kita sebutkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku menyembah dan kepada Engkau aku minta tolong. Nah, Engkau dalam Al-Fatihah ini siapa? Allah kan? Nah, untuk kita ambil jawaban pastinya kita mulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ya. Yang dengan nama Allah ini pengasih, yang dengan nama Allah ini penyayang ciri-cirinya. Berarti Allah itu nama. Yang dengan nama Allah ini ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Siapa dia? Buka ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam itu nama Allah, hamdu nama beliau. Jadi hamdu inilah yang dengan nama Allah. Bergeser dikit berubah nama Ahmad. Nyatu dia dalam tubuh manusia, orang Arab namanya Muhammad. Jadi yang dengan nama Allah itu adalah Rasul, namanya hamdu. Itu. Ada di ayat 2, alhamdulillahi. Alhamdu itu bagian daripada Allah, dipertuang agung atas alam semesta bagi Allah. Kenapa hamdu dipertuang agung? Ya karena dia dengan Allah tadi. Alhamdu dipertuang agung atas alam semesta. Kenapa? Karena yang menjadikan alam semesta dia. Itu yang sering kita baca-baca itu, surat Luqman ayat 25 itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kan ada kan? Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Tapi Allah membantah. Bukan. Kullil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad Nabi. Wali Rasul kan. Alhamdulillahi. Itu yang menjadikan. Bal aksarhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu minta tolong kepada Alhamdulillah. Kepada alif lam tidak mungkin karena terlalu jauh. Ya kepada hamdu. Jadi kita minta tolong kepada hamdu. Hamdu ini adalah sifat daripada Allah. Salah satu sifat Allah adalah sabar. Pernah dengar? Sabar. Makanya wasta'inu bisabri. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Sabar itu adalah Rasul. Jadi kalau minta tolong itu kepada sabar. Datang kepada Allah melalui sabar. Hanya saja di dalam sholat. Nah itu tadi wasta'inu bisabri wassalah. Meminta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah sholat itu dalam kajian kita yang sekarang ini adalah merasa diri dengan Rasul dengan Allah. Karena Allah itu ada di dalam Rasul, malaikat juga ada dalam Rasul, dan kita pun dikehendaki ada dalam Rasul. Berarti zat itu ada dalam sifat Pak Abu? Jawabnya iya. Bisa kita contohkan? Bisa. Secara ilmiah? Ya.
Contoh, kita berbicara gula pasir, ya Pak. Yang putih cak pasir itu, kalau tidak tahu-tahu, kalau orang nanya ini apa, biasanya orang ngomong gula ya Pak ya. Nah kalau untuk kita bukan, itu adalah wujud gula atau tubuh gula. Nah setelah itu ingin tahu kita mana itu gula, diletakkan di lidah. Lidah itu alat Pak untuk merasakan. Dalam bahasa lainnya alat untuk menyatakan ruh itu, mendeteksi. Apa kata ruh? Apa kata rasa? Manis. Manis. Manis itulah gula. Nah manis ini ada lawannya Pak. Pahit. Nah, ini kata apa ini dalam bahasa Indonesia? Ada manis, ada pahit, ada siang, ada malam, apa namanya? Ada putih, ada hitam. Kata sifat. Jadi manis itu adalah sifat. Bagaimana bisa terasa dan nyata manis? Karena dalamnya ada zat. Begitulah cara kita melihat bahwa Allah itu ada di dalam Muhammad, bahwa zat itu ada dalam sifat, bahwa zat gula itu ada di dalam manis. Segala gula seperti itu. Nah, ingin kita merasakan gula, maka menjelmalah rasa kita ke dalam gula, maka terasa. Ingin kita bertemu Allah, maka datanglah kepada Rasul, bertemu dengan Allah. Itu yang terjadi pada ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat sudah berhubungan kepada dia di atas nabi itu Rasul. Nah, sayang 1000 kali sayang, kita di akhir zaman mengartikan sholawat itu yang menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kan gitu. Apa itu sholat? Tidak juga. Tapi itu kan baru doanya. Ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Itu kan baru doanya. Tapi actionnya kan belum. Mana actionnya? Sholat. Sholat bagaimana? Seperti kita ceritakan tadi. Rasa kita berhubungan rasanya Rasul dengan Allah. Barulah masuk. Nah, di momen itulah kita bertanya Pak. Tentang 4 pengawal zahir tadi. Terasa? Terasa. Kalau sudah terasa akan terdengar Pak. Akan terlihat Pak. Karena kita mendengar itu sebenarnya terasa mendengar. Kita melihat itu terasa melihat. Kita merasa itu terasa merasa. Rasa dulu yang bermain. Itu yang disebut dengan li nuriyahu min ayatina. Di tempat itu akan kubukakan kepada mereka tentang cerita ayat. Apa itu ayat? Bukan tulisan, tapi roh. Karena yang kita bicarakan itu adalah yang punya roh. Latif ibnu Hawa, Balin ibnu Mulkan, Ali Nafiyah ibnu Ali, dan Isa ibnu Maryam. Dan itu untuk semua persoalan. Kalau kita nak bertanya, nak belajar, disitulah tempatnya. Kapan momentum itu bagus? Di sepertiga malam terakhir. Kalau kata orang umum namanya tahajud. Kalau maksud itu hajat, kepentingan. Nah, pada waktu itu kata orang umum, Allah turun kepada langit dunia. Pernah dengar itu Pak? Pernah? Maka berdoalah kamu. Pasti diperkenankan. Jadi Allah itu turun naik. Padahal bukan begitu. Pada saat itu Allah membukakan pintu cakrawala pemikiran kita. Karena langit di kita itu kan itu alam pemikiran itu. Dia bukakan pintu cakrawala pemikiran kita. Jadi apa yang kita tanyakan terjawab. Itu yang dimaksud bahwa kalau kamu punya keperluan, bangunlah dan bertahajudlah. Dan pada saat itu Allah turun ke langit dunia. Apa yang kamu minta pasti diperkenankan. Itu rahasianya. Kenapa kita banyak tahu? Mana Pak Abu bukunya? Dado. Agama itu tidak bisa ditulis, tidak bisa diletakkan dalam bacaan. Karena agama itu adalah pengalaman rohani, bukan pengalaman fisik. Tapi yang dilihatnya adalah fisik, yang didengarkannya adalah fisik. Kalau pengalaman rohani, ya bagaimana kita nak menuliskan gula itu adalah manis? Kan tidak salah Pak. Tidak salah kan Pak? Tapi ingat yang manis kan pun hanya gula Pak.
ada mangga, ada duren, ada madu, ada apa. Berarti gugurlah pernyataan kita bahwa gula itulah manis. Artinya tidak patut diceritakan. Itulah agama. Nah, kalau agama masih bisa diceritakan dalam artian ditulis, dicetak, itu bukan agama, tapi pelajaran agama. Jadi pelajaran agama dengan agama berbeda. Kalau pelajaran agama itu fisik, Pak. Kalau agama itu tidak fisik, non fisik. Makanya agama itu adalah non fisik. Makanya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ada, Pak? Alif lam mim itu adalah kitab. Tidak ada keraguan pada alif lam mim. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Betul, Pak? Orang bertakwa itu siapa? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya kepada yang gaib, kepada alif lam dia percaya, kepada mim dia percaya. Kenapa? Karena dia pernah nengok alif lam mim itu. Pernah bersama alif lam mim itu, pernah mendengar alif lam mim itu. Ya kalau dia itu percaya kepada yang gaib, berarti dia itu gaib. Siapa itu? Yang mendirikan sholat. Siapa itu? Itulah roh kita. Kalau tubuh badan jasadnya bukan sholat, tapi sembahyang. Dia hanya alat. Nah itu, Pak. Jadi cerita tentang dari mana kita tahu itu, kita datangi Masjidil Haram atau Masjid Aqsa pada diri kita masing-masing. Makanya wasta'inu bisabri wasalah innaha lakabilah ila khosiin. Kau minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar ini adalah sifat Allah dan nama Allah. Wujudnya siapa? Rasul. Di dalam sholat. Dan kerja ini berat. Kenapa? Belajar juga beda cukup setahun. Bertahun-tahun baru ngerti. Baru masuk ke alazina, orang yang khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Nah, ini baru terjawab pertanyaan Pak Charlie tadi. Allazina yazununa mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang punya persangkaan, punya zon. Pada momen itu dia sudah bertemu dengan Rasul-Rasul dengan Allah. Nah, pada waktu itu sebenarnya mereka sudah kembali. Jadi Allah itu hanya mengikuti apa yang kita yakini, Pak. Dengan zon tadi. Ana inda zoni abdi in zona khairu fa khairu in zona syarru fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Apa yang disangkakan itulah untuk dia. Makanya kalau bertemu dengan orang mengatakan bahwa aku sempat mati suri, nah gitu, Pak. Dia ceritakan apa yang diceritakan itu benar. Kenapa? Karena itulah yang dia yakini, itulah yang dia sangkakan dalam pengetahuannya. Kenapa? Terobsesi dari tulisan-tulisan yang bernama Al-Quran, yang bernama hadis. Nah, bagi mereka yang mencoba untuk masuk lebih mendalami lagi, naik ketika demi tingkat, maka zonnya beda, Pak. Nah, jadi kita tidak bisa salahkan juga orang itu, karena itulah zon dia. Makanya la yukallifullahu illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kamu kecuali yang dia mampu. Ya kemampuannya, pengetahuannya batas itu, ya itulah yang dia temukan. Nah, kalau tidak lemah juga, nak action juga, cari yang lebih tinggi. Itu, Pak. Jadi, kalau itu Pak Abu, orang itu akan mengalami persoalan yang berbeda-beda dalam hidupnya, dalam masalah agama. Di hadapan Tuhan nanti. Jawabnya ya. Makanya setiap kamu itu akan diadili sesuai dengan kondisi kamu masing-masing. Tidak kolektif, tidak. Kondisi kamu masing-masing. Nah, kalau di kita apa? Di kawan, pertanyaan kubur itu ada 6, Pak. Seketika kita mati, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, Pak. Waktu itu kan kita mendengarkan gerakan kaki orang di atas kita. Ditanyalah dengan 6 perkara. Marrabuka, manabiuka, mandinika, makitabaka, makiblataka, maikhwanaka. Kalau di kawan-kawan itu nanti, kalau kita tidak, kenapa? Alam kubur bagi kita bukan tanah, tapi tubuh. Kenapa? Kita itu adalah ruh. Ruh ada dalam hati,
Hati berada dalam rongga dada, rongga dada adalah badan. Hari ini kita sudah ada di dalam tubuh. Lalu kapan terjadinya pertanyaan kubur? Seketika kita salah dan keliru. Seketika kita zalim dan berbuat dosa. Ditanya, wahai Abu Bakri, kenapa engkau gunjingkan orang, kau fitnah orang? Kenapa engkau aniaya orang? Kenapa engkau berzina? Kenapa engkau membunuh? Siapa Tuhan kamu? Siapa Rasulmu? Siapa agamamu? Apa kitab kamu? Kemana kiblat kamu? Dan siapa saudara kamu? Mulai kita ngomong, Tuhan kau Allah. Lah kalau Tuhanmu Allah, kenapa kau berbuat seperti itu? Ada tak Allah mau mengajar seperti itu? Tak, nabiku atau Rasulku Muhammad. Kalau Muhammad, adakah Muhammad mengajarkan begitu? Dan seterusnya. Pertanyaan kubur itu di kita. Bagaimana dengan orang baik-baik Pak Abu Fikri? Apakah tidak ditanya? Oh, tidak akan ditanya. Charlie, kenapa kamu dermawan? Kenapa kamu jadi orang baik? Tidak mungkin Tuhan nanyakan itu. Atau jadilah kita orang beriman dan beramal soleh. Beriman artinya selalu bersama Tuhan. Beramal soleh selalu sholat. Sholat di sini bukan sholat berwaktu, bukan sholat yang kita ketahui itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi sholat setiap saat, namanya sholat ilmu. Itu artinya merealisasikan suara kita, kata kita, perbuatan kita, mencerminkan bahwa kita berhubung dengan Allah dan Rasul. Kenapa? Ya suara-suara Allah, suara Rasul, kata-kata Allah, kata Rasul, perbuatan-perbuatan Allah yang ada di kita. Kita hanyalah sosok wujud daripada dia. Itu. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita bisa menjelaskan. Dan itu pula alasannya kenapa Nabi Nuh mengatakan Muhammad dan umatnya yang menjadi saksi. Karena saksi umat tadi melihat di situ. Memang ada dia berdakwah 800 tahun. Nah, itu. Makanya dianjurkan kita tuh membaca surat, Pak. Surah Al-Fatihah membaca surat. Untuk apa surat? Untuk kita melihat apa yang kita baca. Makanya tabat yada abil lahabi watab, ada Pak. Kalau kita serius membaca itu di tengah malam, kita akan tahu wajahnya Abu Lahab itu cak mana, perangainya cak mana. Tapi di antara saudara-saudara kita yang umat Muhammad ini, ada yang hafal surat Nuh. Dia nengok segala apa yang dikerjakan Nuh waktu itu. Inilah umat Muhammad yang menjadi saksi atas dakwah. Cak Pak Charlie seadanya, maaf Pak Well, kalau belum tahu kajian ini, ditanya oleh Allah, umat Muhammad, ada tak kamu jadi saksi tentang Nuh? Apa kata kita? Tidak ada kan Pak? Artinya karena kita belum umat. Umat itu adalah orang yang mendatangi Rasul-Rasul dan Allah dalam sholat. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa 4 tadi, Latif ibnu Hawa, Balid ibnu Kan, Ali Nafidu Ali, Isa ibnu Maryam, bisa kita ceritakan karena kita melihat itu. Dan itulah sebabnya kenapa tidak boleh mengatakan kata kalau kita tidak nengok. Jadi dalam kajian tasawuf itu, dia punya pandangan yang tajam, Pak. Maka di situ dikunci, tidak boleh membuka aib saudara karena kita tahu. Nah, gitu. Kita tahu gitu. Maaf, betul berat kan juga nih Pak. Cak mana kalau kita sebagai manusia biasa Pak, maaf betul. Kita curiga dengan bini kita. Kita tengok di situ apa yang terjadi. Ternyata dia menyimpang. Bagaimana perasaan kita hari ini? Tidak enak Pak. Maka pelan-pelan, ramah-ramah, baik-baik. Istriku, menikahlah engkau dengan selingkuhanmu. Aku minta maaf karena aku tidak bisa beri suami yang baik buat kamu sehingga kamu pergi kepada orang lain. Tapi setelah itu nanti jangan lagi berselingkuh ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Tidak perlu ribut-ribut Pak. Tidak perlu membunuh anak gadis orang, apa anak perempuan orang. Tidak perlu. Itu tidak ada gunanya. Mengotori tangan. Sudah itu bagaimana Pak Abu? Wajah Nabi Nuh atau wajah Nabi itu tidak boleh. Kita dilarang melukis, diharamkan melukis di situ Pak posisinya Pak. Diharam melukis itu di situ posisinya. Nah kalau melukis di dinding boleh Pak. Tidak ada urusan itu. Yang ada urusan seketika gambar orang-orang yang kita temui di situ tidak boleh.
itu adalah rezeki untuk kamu. Kalau kita paksakan Pak, dapat fitnah Pak. Kata Pak Abu tuh foto Nabi Musa. Anu pulonya nengok, akan jadi ribut Pak. Orang percaya lain dah kita jengkel. Akhirnya apa? Salah kau, kenapa kau gambar kau katakan Nabi Musa? Nah, itu cerita. Nah, jadi itulah gambaran sebagai pembuka cerita kisah Nabi Khidir. Karena ini momen adalah 1 jam untuk video pertama, batas itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.